Hello, welcome back to my channel. Apa kabarnya hari ini? Iya, Miss harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, di mana mengerjakan soal operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kalian dapat mengerjakannya seperti pada bilangan caca. Ayo ingatlah kembali. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Untuk mempermudah anak-anak dalam mengingat hal ini, Miss akan buatkan tangga supaya anak-anak bisa lebih mudah lagi. Oke, di sini sudah Miss buat tangganya, di mana yang pertama itu diduduki oleh tanda dalam kurung. Kemudian anak tangga yang kedua posisinya ada perkalian dan pembagian, dan posisi ketiga ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini apabila anak-anak bertemu dengan tanda-tanda seperti ini di dalam operasi hitung, maka yang pertama dilakukan atau yang pertama dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung. Kemudian karena kita pada video kali ini kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, maka apabila anak-anak bertemu soal yang berisikan tanda dalam kurung, kemudian tambah atau kurang, maka yang pertama dikerjakan tetap dalam kurung, kemudian tambah kurang. Oke, tambah dan kurang ini kedudukannya sama. Jadi kita mengerjakannya dari urut paling kiri. Kalau misalkan cuma ada tambah dan kurang, tapi kalau ada tanda kurung, maka yang duluan dikerjakan adalah tanda yang ada di dalam kurung. Oke. Untuk lebih jelasnya, Miss akan memberikan beberapa contoh, anak-anak perhatikan dengan baik. Nah, di sini sudah ada contohnya. 1, 4/5 kurang 0,25 tambah 3/4. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya ada 2 caranya. Bahkan ada 3 caranya. Nah, yang mau Miss ajarkan di sini ada 2. Yang pertama, anak-anak bisa mengubah, ini kita lihat ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan biasa. Nah, cara yang pertama Miss ajarkan anak-anak ubah ke dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran. Jadi anak-anak perhatikan ya. 1 4/5. Nah, biasanya sih Miss langsung mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, tapi di sini Miss ajarkan anak-anak boleh menggunakan pecahan campuran dan pecahan biasa. Contoh, perhatikan baik-baik. 1 4/5. Karena ini sudah campuran, kita tulis kembali 1 4/5. Oke. Nah, kurang. Karena di sini kurang, turun kurangnya. 0,25 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 25/100. Oke, kemudian tambah 3/4. Karena sudah pecahan biasa, kita tetap menuliskannya. Nah, semua sudah berubah menjadi pecahan campuran dan pecahan biasa. Kemudian anak-anak perhatikan. Nah, 1 di sini kita tetap tulis 1. 1 4/5 kita ubah menjadi 1 tambah 4/5 kurang 25
per 100 tambah 3 per 4. Nah, sampai di sini mengerti ya. Kemudian anak-anak coba perhatikan. Kalau penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan, kita harus menyamakan penyebut. Nah, penyebut itu yang mana di sini? Iya, ada 5, 100, dan 4. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Dengan cara mencari KPK. Nah, di sini Miss ajarin 5, kita buat pohon faktornya ya. Oke, semua penyebutnya sudah Miss tuliskan di sini. Kita buat di sini 1 kali 5. Karena sudah bilang prima, kita lingkar. Anak-anak masih ingat ya cara mencari KPK. 100 itu adalah 2 kali 50, kemudian 2 kali 25, kemudian 5 kali 5. Oke, kalau sudah bilangan prima, kita langsung lingkar saja. Oke, kemudian yang terakhir adalah 4. 4 itu adalah 2 kali 2. Nah, cari KPK-nya. Pertama kita tulis 5, itu adalah 1 kali 5, kemudian 100. Itu berapa? 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali ya. Kali 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2 kali di sini. 4 bagaimana? Iya, 2 pangkat 2. Nah, buat KPK-nya. KPK. Masih ingat cara membuat KPK, mencari KPK? Iya, tentu harus ingat ya. Yang pertama kita lihat, di sini ada angka, iya kita ambil angka 1 kali, kemudian 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2 pangkat 2, kita ambil salah satu saja karena di sini ada 2, jadi kita ambil satu saja. Kali, sekarang lihat di sini 5 dengan 5 pangkat 2, karena dia K kecil, kita ambil nilai yang besar, 5 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2, 4, kali 5 pangkat 2 itu berapa? Iya, 25. 1 kali 4, 4. 4 kali 25, iya, 100. Jadi, di sini kita dapatkan KPK-nya 100, berarti kita ubah penyebutnya menjadi 100. 1 tetap 1, tambah 4 per 5. Ini dikali berapa? 5-nya supaya bisa jadi 100. Iya, kali 20. Kurang 25 per 100. Karena sudah 100, kita kalikan 1 supaya tetap jadi 100 dia. Oke, tambah berapa? 3 per 4. Nah, di sini penyebutnya 4, supaya bisa jadi 100 kita kalikan dengan 25. Oke. Sampai di sini mengerti? Miss harap bisa dimengerti. Nah, satunya tetap di sini, tambah 4 kali 20, 80 per 100. Kemudian kurang 25 kali 1 itu 25 per 100. Kemudian tambah 3 kali 25, 75 per 4 kali 25, 100. Nah, sampai di sini mengerti. Next, kita kerjakan. 1, tetap tulis 1. Tambah 80 kurang 25 berapa? Iya, 80 kurang 25 adalah 55 per 100. Kemudian ditambah 75 per 100.
Oke, 1 tambah 55 tambah 75 hasilnya adalah 130 per 100. Nah, belum stop sampai di sini, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini kita lihat 1 tambah 130 per 100, di mana pembilang lebih besar dari penyebut, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk campuran atau kita sederhanakan. Nah, anak-anak perhatikan, 130 per 100 itu dapat kita ubah menjadi 130 per 100. Nah, di sini anak-anak perhatikan, 1 ditambah dengan 1 itu menjadi 2. Kemudian 30 per 100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 10. 2 berapa? 30 bagi 10? Iya, 3 per 100 bagi 10? 10. Dapatlah jawabannya menjadi 2, 3 per 10. Nah, soal yang kedua, Miss mau mengajarkan anak-anak dengan cara mengubah pecahannya semua menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal ya. Perhatikan baik-baik. Yang soal nomor 1 ini Miss ajari menjadi pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, soal kedua Miss ajarkan mengubah seluruh pecahannya menjadi pecahan desimal. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, di sini sudah ada soal nomor 2 yaitu 2,75 tambah buka kurung 1/2 atau 1/2 kurang 25% tutup kurung. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat dua tanda atau 2 atau 3. Nah, di sini ada yang di dalam kurung dan ada yang tambah dan kurang. Tapi kurangnya ini di dalam kurung. So, yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Sebelum kita melakukan pengerjaannya, kita lihat di sini ada pecahan desimal dan pecahan biasa. Nah, tadi Miss sudah bilang kita mau mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. Oke. Anak-anak perhatikan, 2,75 itu sudah desimal. Kita tulis kembali 2,75. Oke. Kemudian tambah 1/2. 1/2 itu adalah 3/2. Kita coret-coretnya di sini saja ya. 1/2 itu adalah 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. Nah, anak-anak sudah pernah mengerjakan soal di mana mengubah pecahan biasa maupun pecahan campuran ke dalam bentuk desimal. Jadi Miss yakin semua rata-rata bisa ya. 3/2 itu adalah 3 bagi 2, yang artinya 3 bagi 2 adalah 1,5. Tahu kan caranya? Iya, pasti tahu. Caranya adalah seperti ini. 3 bagi 2. 2 kali 1, 2. Kurang, 3 kurang 2, 1. 1 tidak bisa bagi 2 sehingga tarik koma. Di sini tambahkan 0. 2 kali berapa? 10? Iya, 5. 2 kali 5, 10. Kurangkan, habis. Jadi jawabannya adalah 1,5. Kita tulis di sini, buka kurung 1,5 kurang. Nah, kita lihat 25%. Kalau kita ubah ke desimal itu bagaimana? Iya, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 25/100. Kemudian
Ini gampang sekali ya. 0,25. Nah, jadi kita tulis di sini 0,25 tutup kurung. Nah, sudah kita ubah nih menjadi pecahan desimal. Ada tambah dan kurang. Kita kerjakan yang mana dulu? Iya, yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Ingat ya, kalau ada dalam kurung, tambah maupun kurang itu kita tetap mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. 2,75 kita tulis kembali. Tambah 1,5 kurang 0,25 itu berapa? Iya, 1,25. Tahu bagaimana cara mengurangnya? Kita coret-coret lagi ya di sini. 1,5 sejajarkan komanya 0,25 kurang. Jadi bagaimana Miss? Di sini tidak ada angkanya, bagaimana mengurangnya? Nah, kalau seperti ini 1,5 itu dianggap 1,50. Nah, jadi sudah bisa ya kita menguranginya ya. Pinjam 10 kurang 5 5. Kemudian di sini berubah jadi 4. 4 kurang 2 2. Komanya turun. 1 kurang 0 1. Maka dapatlah 1,25. Oke, sekarang penjumlahan 2,75 tambah 1,25 itu sama dengan 4. Bagaimana caranya? Akankah kita buat coret-coretannya lagi? Iya, kita buat saja di sini ya. Miss buat di sini. 2,75 tambah 1,25. Tarik garis. 5 tambah 5 10. 7 tambah 2 9. Tadi ada simpan 1, tambahkan. 7 tambah 2 9, tambah 1 10. 0, simpan 1 di sini. Oke, di sini ya. Nah, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. 4. Kemudian turunkan komanya. Nah, kalau 4,00 itu kita anggap menjadi 4 saja. Oke. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kamu yang sedang belajar di rumah.